Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, pada malam ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan insyaallah kita mulai membahas isi dari kitab ini setelah kemarin kita menjelaskan tentang muqaddimah yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Nah, mikro Raihan. Bismillah. Qala al-muallifu al-imam Abu Muhammad al-Hasan ibnu Ali ibn Khalaf al-Barbahari rahimahullahu taala. I'lam, ketahuilah, anna Islam, bahwasanya Islam huwa adalah as-sunnatu, sunnah, was-sunnatu, dan sunnah hiya adalah al-islamu, Islam, wala yaqumu, dan tidak berdiri ahaduhuma, salah satu dari keduanya, illa, kecuali bil akhari, dengan yang lainnya. Faminas sunnati, maka di antara sunnah, luzumul jamaati, adalah menetapi jamaah. Waman, dan barang siapa raghiba, mencintai ghairal jamaati, selain jamaah, wa faraqaha, dan dia meninggalkan jamaah, faqad khala'a, maka dia telah melepaskan ribaqatal islami, ikatan Islam, min unuqihi, dari lehernya, wa kana, dan keadaan dia dhallan, adalah sesat, mudillan, lagi menyesatkan. Ya, ini dikasih nomor 1 ya oleh penyusun yang menuliskan matan ini, bukan oleh muallif ini ya. Di sini al-muallif al-imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari rahimahullah mengatakan, i'lam, ketahuilah. Berkata Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala, qauluhu i'lam hadhihi kalimatun lil ihtimami wa makna i'lam ay ta'allam. Wa kaifa ta'lamu annal islam huwa sunnah idza ta'allamta 'alimta dzalika. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, i'lam itu adalah kata untuk menarik perhatian agar orang yang membaca kitab ini memberikan perhatian. Dan arti dari i'lam artinya ta'allam, pelajarilah. Jadi maksud dari i'lam, ketahuilah, artinya adalah pelajarilah. Bagaimana kamu akan mengetahui Islam adalah sunnah?
Kalau kamu mempelajarinya, maka kamu akan mengetahuinya. Jadi di sini perkataan i'lam ini mengandung arti pelajarilah supaya kamu mengetahui. Jadi beliau mengajak kepada kita untuk mempelajari masalah-masalah yang akan disampaikan dalam kitab ini. Di mana masalah pertamanya adalah al-islamu huwas sunnah was sunnatu hiyal Islam. Dan menggunakan metode ini ada petunjuknya dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Muhammad ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, ayat 19. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Maka ketahuilah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan di dalam menyampaikan maklumat yang ada dalam ayat ini dengan kata fa'lam. Maka ketahuilah. Yang maksudnya pelajarilah supaya kamu menjadi tahu tentang la ilaha illallah. Kemudian contoh yang lain dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 98. Ya'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim. Ya'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berat siksanya, dan bahwasanya wa annallaha ghafurur rahim, dan bahwasanya Allah taala maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi di sini Allah taala mendahulukan di dalam menyampaikan apa yang ingin diberitahukan kepada manusia dengan perkataannya fa'lamu, maka ketahuilah. Artinya pelajarilah supaya kalian mengetahui. Jadi menggunakan kata i'lam di awal perkataan ketika kita ingin menyampaikan sebuah ilmu, itu min hadiyil Quran. Itu adalah metode yang ditunjukkan oleh Al-Quran, juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian annal islama huwas sunnatu, bahwasanya Islam adalah sunnah. Was sunnata hiyal islamu, dan sunnah adalah Islam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yakni maksudnya al-islamu huwa tariqatul lati jaa bihar rusulu alaihimus salatu wassalamu. Islam adalah jalan yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam. Wa kullur rusuli ja'u bil islami, dan seluruh rasul itu datang membawa Islam. Fa kullu nabiyyin da'a ilallahi, seluruh nabi mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Wa jaa'a bi syari'atin min indillahi, dan datang membawa syariat dari sisi Allah. Fadzalika huwal islamu, maka itu adalah Islam. Fal islamu ibadatullahi wahdahu fi kulli waqtin, maka Islam adalah beribadah kepada Allah semata pada setiap waktu. Bima syara'ahu, dengan apa yang Allah syariatkan. Wa qad syara'allahu lil anbiya'i syara'i'a ila ajalin,
dan Allah telah mensyariatkan untuk seluruh nabi syariat, untuk para nabi syariat-syariat sampai batas waktu tertentu. Tsumma yansakhuha, kemudian Allah taala menghapusnya. Fa idza nusikhat kana al-amalu bin nasikhi huwal Islam. Maka apabila syariat tersebut dihapus, maka yang diamalkan adalah syariat yang menghapusnya, dan itulah Islam. Ila an nusikhat tilka syara'i'u bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai syariat-syariat para nabi terdahulu ini dihapus oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal Islamu huwa ma ja'at bihi rusulu, maka Islam adalah apa yang dibawa oleh para rasul. Minad da'wati wal amali fi kulli waqtin bihasabihi, berupa dakwah dan amal pada setiap waktu sesuai dengan waktunya. Ila an ja'at bi'tsatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai datangnya pengutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasaral Islamu huwa ma jaa bihi duna ghairihi, maka yang menjadi Islam itu adalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang dibawa oleh nabi sebelumnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Faman baqiya 'alal adyanis sabiqati, maka barang siapa yang tetap berada pada agama para nabi terdahulu, mengikuti syariat para nabi terdahulu, tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'min bi Muhammadin, dan dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaisa bi muslimin, maka dia bukan muslim. Haitsu lam yanqad lillahi azza wa jalla, di mana dia tidak tunduk kepada Allah azza wa jalla. Walam yuti' hadzal rasula, dan tidak mentaati rasul ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna ma kana alaihi qad intaha wa nusikha, karena syariat para nabi terdahulu sudah berakhir dan sudah dihapus. Wal baqa'u 'alal mansukhi laisa dinan lillahi azza wa jalla, dan tetap berada pada apa yang telah dihapus oleh Allah taala, maka itu bukan agama. Tidak beragama kepada Allah dengan cara tersebut. Innamal amalu bin nasikhi, yang diamalkan itu adalah yang menghapusnya. Huwa dinu, dan itu adalah agama. Jadi maksudnya begini ya, tentang perkataan al-mu'allif al-islamu huwas sunnah, Islam adalah sunnah. Maksudnya adalah bahwa Islam itu adalah apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ini Islam, tapi itu tidak dibawa oleh seorang nabi, tidak dibawa oleh seorang rasul, maka itu adalah pengakuan yang dusta. Ya. Oh ini ajaran Islam, tapi enggak ada keterangannya dari nabi dan rasul, maka itu bohong. Jadi Islam itu hanyalah apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ini Islam secara umum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul terakhir, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir ini menghapus syariat para nabi terdahulu, sehingga yang menjadi Islam setelah Nabi Muhammad SAW diutus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh ada orang yang kemudian mengaku beragama Islam tapi Islamnya Nabi Musa alaihissalam.
Tidak boleh ada orang yang mengaku beragama Islam tapi Islamnya Nabi Isa alaihissalam atau Islamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga melaksanakan apa yang ada di syariat para nabi terdahulu. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak boleh, dan itu sudah tidak menjadi Islam lagi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena yang terdahulu sudah dihapus dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diantaranya ya, beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun yahudiyun aw nasraniyun, tidak ada yang mendengar tentang kenabianku, kerasulanku, seorang pun dari Yahudi atau Nasrani, thumma lam yu'min bi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, dia tetap aja ikut Islamnya Nabi dan Rasul terdahulu, dia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka Nabi mengatakan bahwa orang tersebut masuk neraka. Ya. Jadi di sini ada Islam umum, yaitu Islam yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Ada Islam khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang berlaku setelah datangnya Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita persempit makna dari perkataan beliau ini, bahwa Islam adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa itu sunnah? Apa itu sunnah yang sudah kita bahas di awal? Apa Raihan sunnah? Ya, sunnah itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, atau segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu sunnah. Jadi Islam itu adalah segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini untuk kita ini. Apa saja yang dibawa oleh Nabi SAW? Ada perintah, ada larangan, ada pembolehan, ada pengharaman, ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada adab. Pokoknya semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itulah Islam. Maka apa yang dipahami dari ini? Yang dipahami dari ini bahwa jika ada orang yang mengatakan, oh ini Islam, tapi itu tidak dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu bukan Islam. Karena Islam itu mesti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian wasunnatah yal Islamu, dan sunnah adalah Islam. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, la farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara keduanya. Tidak ada perbedaan antara Islam dengan sunnah. Idza fassarna sunnata,
bit tariqati fala farqa bainaha wa bainal islami. Apabila kita menafsirkan sunnah dengan jalan, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada akidah, ada jalan akidah, ada jalan ibadah dan seterusnya, ada jalan perintah, ada jalan larangan. Apabila kita menafsirkan sunnah dengan jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada perbedaan antara sunnah dengan Islam. Kemudian wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhari, dan tidak berdiri salah satu di antara keduanya kecuali dengan yang lainnya. La yaqumul islamu bis sunnati, berkata Syekh Shalal Fauzan, la yaqumul islamu illa bis sunnati. Islam tidak berdiri kecuali dengan sunnah. Wala taqumus sunnatu illa bil islami, dan sunnah tidak berdiri kecuali dengan Islam. Jadi Islam tidak bisa berdiri tanpa sunnah, dan sunnah juga tidak bisa berdiri tanpa Islam. Falladhi yada'il islama wa la ya'malu bis sunnati, maka orang yang mengaku Islam tapi tidak mengamalkan sunnah, tariqatir Rasul, yaitu tidak mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa bimuslimin, maka dia bukan muslim. Walladzi ya'lamu sunnata, dan orang yang mengetahui sunnah, wala yuslimu lillahi, tapi dia tidak berislam kepada Allah Ta'ala. Mengetahui sunnah tapi dia tidak mengikuti agama Islam, laisa bimuslimin, maka dia juga bukan muslim. Wa in arafas sunnata, walaupun dia mengetahui sunnah. Ya, pernah saya ceritakan ya, di perpustakaan Libya itu ada kamus hadis. Asal kita tahu potongan hadis aja, kata-katanya apa, sepotong aja, itu nanti kita akan menemukan di mana hadis tersebut ada, dalam kitab hadis siapa, kemudian dalam bab apa gitu. Bahkan terkadang halamannya pun disebutkan. Dan mungkin bisa dikatakan ini belum ditemukan kamus hadis seperti ini yang memudahkan kita mencari hadis. Nah, bisa kita bayangkan berarti orang yang menyusun kamus ini, indeks hadis ini dia sudah membaca. Gimana dia tahu hadis ini dalam Musnad Ahmad, hadisnya dalam Sahih Muslim, kalau dia belum pernah baca sebelumnya? Jadi dia sudah baca banyak kitab hadis. Berarti dia tahu nggak hadis-hadis Nabi ini? Tahu nggak? Tahu. Tapi dia seorang Nasrani. Dia bukan Muslim. Dia seorang Nasrani, orang Belanda. Jadi belajar hadis itu bukan untuk menjadi seorang Islam maksud dia, tapi hanya Islamologi saja. Hanya karena keinginan dia untuk mengetahui tentang Islam. Jadi Islam hanya dijadikan sebagai pengetahuan, tidak kemudian dipeluk. Ini maksudnya. Jadi barang siapa yang mengetahui sunnah tapi dia tidak berislam, maka dia juga bukan muslim. Fala budda minal jam'i bainahuma, maka harus menggabungkan antara keduanya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa berdiri Islam tanpa sunnah, tanpa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya siapa?
Orang munafik, dia mengaku Islam, tapi dia memusuhi Nabi SAW. Maka orang munafik ini bukan Muslim, walaupun dia mengaku beragama Islam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau orang-orang munafik ini bertemu dengan orang-orang beriman, maka mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu teman-teman mereka sesama orang kafir, maka mereka berkata, inna ma'akum, sebenarnya kami ini bersama kalian wahai orang-orang kafir. Innama nahnu mustahzi'un, adapun kami mengatakan Islam di depan sahabat-sahabat Muhammad itu hanya bercanda saja. Jadi mereka mengaku Islam di hadapan Nabi, mengaku Islam di hadapan para sahabat, tapi mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, malah memusuhinya. Maka tidak tegak Islamnya orang munafik ini karena tidak mengikuti sunnah. Dan juga tidak bisa tegak sunnah tanpa mengikuti Islam. Seperti yang saya contohkan tadi, orang kafir mengetahui sunnah Nabi, maka tidak bisa berdiri sunnah ini kalau seandainya dia tidak beragama Islam. Ya, pelajaran dari perkataan ini, yang pertama, bahwa Islam itu adalah segala sesuatu yang dibawa yaitu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa apa saja yang tidak dibawa, tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu bukan Islam. Maka itu bukan Islam. Jelas ini? Jelas gak masalahnya? Jelas. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW, yang dia perintahkan kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah, ikutilah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul Muhammad SAW, fantahu, maka tinggalkanlah. Itulah Islam. Baik, sekarang kita aplikasikan, kita terapkan dengan apa yang kita temukan dari mereka yang mengaku beragama Islam. Apakah apa yang mereka katakan, apa yang mereka yakini, apa yang mereka perbuat itu benar-benar Islam atau itu bukan Islam? Kita tidak berbicara tentang
bahwa dia itu dikeluarkan dari Islam, bukan. Tapi berbicara apakah setiap yang dikatakan oleh orang yang mengaku Islam, setiap yang dikerjakan oleh orang yang mengaku Islam, setiap yang diyakini oleh orang yang mengaku Islam, itu memang benar Islam? Nah, maka kita terapkan ini. Paham ini? Ya. Sekarang dari sisi keyakinan. Dari sisi keyakinan. Coba meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu Islam atau bukan Islam? Ini keyakinan dari sebagian kaum muslimin. Ada yang mengatakan seperti itu keyakinannya. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu Islam atau bukan Islam? Dari mana tahu itu Islam? Dicek, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau tidak? Kita baca Al-Quran, karena ajaran Nabi itu mencakup Al-Quran juga hadis, bukan hadis saja tapi Al-Quran dan hadis. Maka kita temukan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti itu benar. Keyakinan bahwa ketika kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang kita panggil adalah nama-nama Allah saja, enggak memanggil nama yang lain. Tidak boleh memanggil nama yang lain. Apakah keyakinan ini Islam atau bukan Islam? Islam atau bukan Islam? Dari mana kita tahu? Kita cek. Diajarkan enggak oleh Nabi Muhammad SAW? Ternyata ada dalam Al-Quran. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang sangat indah, yang maha indah, maka berdoalah kalian kepadanya dengan nama-nama tersebut. Nah, berarti itu benar Islam. Sudah? Nah, jadi begitu ngeceknya. Nah, sekarang kita cek yang lainnya. Ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala, yang penting tujuannya kepada Allah. Boleh dalam doa kita memanggil nama selain Allah, nama Nabi yang sudah meninggal, nama sahabat, nama orang soleh, nama wali. Boleh kita seru dalam doa, yang penting tujuannya kepada Allah Ta'ala. Ada enggak orang yang mengaku beragama Islam mengatakan seperti itu keyakinannya? Ada atau tidak ada? Dan mempraktekannya dalam doa mereka, ada atau tidak ada? Ada. Dan mereka mengatakan ini Islam. Nah, kita cek, benar enggak itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Benar atau tidak? Maka dicek dalam Al-Quran, nggak ada ajaran seperti itu. Dicek dalam hadis, nggak ada juga ajaran seperti itu. Ya, bahkan kalau kita cek dalam Al-Quran, ternyata keyakinan dan kebiasaan seperti itu kebiasaan orang-orang musyrikin jahiliyah. Di mana mereka menyeru kepada berhala-berhala mereka, tapi tujuannya kepada Allah Ta'ala. Mereka mengatakan mana budum ilal yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak menyeru
berhala-berhala ini kecuali supaya mendekatkan kami kepada Allah. Tujuannya kepada Allah. Ini mah hanya wasilah saja. Jadi begitu ya. Apakah memang benar itu adalah Islam? Nah, silakan cek, ada nggak keterangannya, ajarannya dari Nabi Muhammad SAW. Oh tapi susah itu, dari mana tahu bahwa itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Gampang, kan ada Al-Quran. Baca Al-Quran, pahami maksudnya. Kan sekarang hadis gampang, sudah dibukukan oleh para ulama, bahkan terjemahannya sudah ada, penjelasannya sudah ada, tinggal cek di situ. Tapi saya baca Quran sama baca hadis belum bisa. Ya tanyakan kepada mereka yang ahli Quran, ahli hadis, tanyakan kepada mereka, para ulama Ahlus Sunnah. Ya. Jadi tidak setiap apa yang dikatakan oleh orang yang mengaku beragama Islam bahwa itu adalah Islam, itu kemudian benar Islam. Untuk menentukan apakah memang itu benar Islam atau itu bukan Islam, walaupun itu dikatakan oleh orang yang menganut beragama Islam, maka ada hakim yang memutuskannya, yaitu apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi perayaan coba. Merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamanya. Merayakan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham masalahnya ini? Ada enggak dari kaum muslimin yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada atau tidak ada? Ada? Sedikit atau banyak? Oh, berat nih, banyak ini. Tapi Islam tidak ditentukan dengan banyak dan sedikitnya orang, enggak. Nanti akan kita temukan dalam arti jamaah. Walaupun seluruh manusia berada di atas itu, cuma satu orang yang tidak berada di atas itu. Jika yang berada di atas sunnah cuma satu orang itu, maka seluruh manusia ini tidak benar. Yang benar yang satu orang ini. Jika memang keterangan dari Rasulullah SAW membenarkan yang satu orang ini. Jadi benar Islam atau bukan Islam tidak diukur dengan banyak dan sedikitnya pendukung, bukan. Nah, sekarang kita lihat merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita cek dalam Al-Quran, cari ayatnya, ada atau tidak ada. Kan ajaran Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran dan hadisnya. Ada nggak dalam Al-Quran itu perintah, targhib untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ada atau tidak ada? Ya mungkin kita diam karena nggak tahu, karena kita tidak pernah merayakannya. Jadi nanyanya kepada siapa? Kepada siapa nanyanya? Yang kepada merayakannya. Ada enggak gitu? Satu ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada itu ada atau tidak ada? Sepotong ayat atau minimal yang menunjukkan itu. Oh enggak ada. Cek dalam hadis Nabi SAW, ada enggak? Enggak ada juga. Nah kalau dalam Quran enggak ada, dalam hadis enggak ada, maka itu bukan Islam. Karena Islam itu adalah sunnah. Pengakuan Islam tapi tidak ada sunnahnya, maka Islamnya tidak berdiri, kan tadi begitu. Tidak berdiri berarti tidak benar Islamnya. Kalau tidak ada sunnahnya. Dan
panjang yang saya ikuti dalam permasalahan ini, tadi contoh tadi ya, merayakan hari lahir Nabi Muhammad SAW, di banyak diskusi, di banyak pembahasan, semua mengatakan, tadi mereka yang suka merayakannya, itu nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis Nabi SAW, nggak ada. Terus alasannya apa? Ya ini mah sekedar mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada akhirnya ujungnya mah ikut perasaan. Nah, bilang gitu dong. Jangan mengatakan ini Islam, katakan ini perasaan saya. Karena perasaan seseorang itu bukan Islam. Islam itu ya sunnah. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam Al-Quran atau dalam hadis, bukan perasaan saya. Nggak kebayang ya kalau Islam ini mengikuti perasaan orang. Nanti ada Islam versi wanita, ada Islam versi laki-laki, ada Islam versi Eropa, ada Islam versi Sunda. Kan perasaan orang Eropa dengan perasaan orang Sunda beda ya. Orang Sunda perasaan sensitif, nggak bisa diomongin sedikit nyelekit kesinggung. Orang Eropa mah nggak mikirin begitu, yang penting ilmiah gitu. Ilmiah menurut mereka. Jadi bingung untuk menstandarkan mana yang Islam ini, mana yang harus kita ikuti, sementara sunnahnya satu, Allahnya satu, Rasulnya satu, Qurannya satu, hadisnya satu, sunnahnya satu. Tapi kemudian pada prakteknya ikut versi masing-masing. Yang nggak kebayang itu ya, Islam versi wanita, Islam versi emak-emak gitu kan. Bebas emak-emak membuat Islam, bebas ikut perasaannya. Jadi kita bukan masalah perasaan. Kalau mengikuti perasaan, Muslim punya perasaan atau tidak? Punya perasaan atau tidak? Punya. Orang kafir punya perasaan atau tidak? Punya. Tapi kok kenapa orang kafir beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti perasaannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Coba apa alasannya? Orang kafir beribadah kepada Allah Ta'ala, berbuat kebaikan, karena itu ikut perasaan dia. Oh, ada orang jatuh, ditolong. Oh, ada orang miskin butuh bantuan, dikasih sedekah. Tapi nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Coba kenapa? Apa sebabnya? Nah, perasaannya kan saya, ini orang miskin, kasihan ini, saya kasih sedekah. Tapi nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Sementara kita sayang orang miskin, kita kasih juga sedekah. Orang kafir ngasih sedekah karena ada perasaan sayang sama orang miskin. Orang muslim juga ngasih sedekah sama orang kafir karena ada perasaan sayang. Cuma yang satu diterima, yang satu tidak. Jadi yang bedakannya apa? Yang bedakannya apa? Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir ini dia berbuat kebaikan bukan atas nama ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi atas nama ikut perasaan. Adapun orang muslim berbuat kebaikan atas nama ajaran Nabi Muhammad SAW dan tergerak hatinya karena dia punya nurani. Jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, jangan kemudian mengatakan alasan karena saya kasihan sama dia. Nah, itu nggak jadi nilai ibadah. Supaya diterima oleh Allah Ta'ala, kenapa? Karena ini disyariatkan, ini sunnah Nabi SAW. Paham ini? Jadi terapkan itu dalam seluruh masalah.
Jadi kalau ada orang mengatakan ini ajaran Islam, ini ajaran Islam, dan kita baru dengar itu, siapapun yang mengatakannya, tanya dulu mana sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnahnya mana? Sunnah di sini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, baik yang ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadisnya. Sunnahnya mana? Kalau tidak bisa mendatangkan sunnahnya, maka sebanyak apapun orang yang mendukungnya, sebagus apapun bahasa yang dia ungkapkan, tetap itu bukan Islam. Ya. Tetap itu bukan Islam. Karena tidak ditentukan oleh perasaan manusia, tidak ditentukan oleh jumlah banyaknya manusia. Tapi yang menentukan Islam atau bukan Islam ya ini. Sekarang banyak kaum muslimin, walhamdulillah ya, menolak Ahmadiyah. Kita katakan kita menolak Ahmadiyah. Sekedar menolak dan mengatakan Ahmadiyah sesat, tidak apa-apa. Sah-sah saja dalam hukum pemerintah juga. Yang tidak boleh itu kita berbuat anarkis. Ada bagiannya kalau itu bukan bagian kita. Tapi orang Ahmadiyah kekeh, kami ini Islam, Islam versi Ahmadiyah. Dan kaum muslimin kekeh, kamu bukan Islam. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Untuk menentukan yang benar adalah yang mengatakan Ahmadiyah bukan Islam, atau yang benar adalah yang mengatakan kami Ahmadiyah adalah Islam. Untuk menentukan mana klaim yang benar, apa standar untuk menentukan mana yang benar mana yang salah? Sunnah, bukan perasaan. Sunnah. Nah, orang-orang Ahmadiyah mengatakan kami ini Islam versi Ahmadiyah, maka kita katakan itu bukan Islam. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi. Nah, keyakinan ini ada enggak dalam sunnah? Enggak ada. Ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup seluruh nabi. Penutup. Kalau penutup berarti terakhir. Enggak ada penutup di tengah. Nah, muqaddimah di awal, isi di tengah, penutup di akhir. Penutup terakhir. Dan Nabi SAW tegaskan dalam hadisnya, la nabiyya ba'di, tidak ada satupun nabi setelahku. Jadi kita katakan kamu mengatakan itu Islam, keyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kamu katakan Islam, itu bohong, itu bukan Islam. Kenapa? Karena itu keluar dari sunnah Nabi SAW. Itu keluar dari ajaran Al-Quran, itu keluar dari ajaran hadis Nabi SAW. Ya. Sekarang apa lagi contohnya? Syiah ya, mengaku Islam sampai mereka mengatakan Islam Syiah, artinya Islam versi Syiah, dengan keyakinan yang banyak sekali keyakinan-keyakinannya. Nah, kita
teliti, benar gak Syiah itu adalah Islam? Walaupun orang-orang Syiah mengatakan kami Islam, tapi apakah benar itu Islam atau tidak? Kembalikan kepada sunnah Nabi SAW. Ya. Dan ketika diteliti, subhanallah ya, banyak sekali akidah mereka yang bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Baik akidah tentang Allah, akidah tentang Rasulullah, akidah tentang para sahabat, akidah tentang istri-istri Nabi SAW. Banyak sekali penyimpangannya. Contoh ya, biar kalian tahu supaya bisa mempraktekkan ini. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Gak bisa dipisahkan antara keduanya. Gak bisa tegak salah satunya tanpa yang lain. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi dan Rasul terakhir itu adalah Ali. Tapi kemudian Allah salah kirim wahyu, kenanya malah ke Muhammad. Sebenarnya siapa? Ali. Islam bukan itu ajaran itu. Islam bukan? Bukan. Jadi kalau kamu mengatakan Syiah itu Islam, maaf, itu bukan Islam. Masa Allah salah pilih orang? Kalau Allah saja bisa salah, terus kita mau minta keadilan sama siapa? Allah aja bisa salah. Sehingga dalam akidah Syiah itu merembet ini. Ada prinsip kon ditentang itu. Masa Allah salah pilih? Ya, mestinya kan memang Muhammad itu yang benar, bukan salah pilih. Mereka bikin akidah baru namanya apa? Al-Bada. Al-Bada itu mengetahui kesalahan yang lalu dikoreksi, itu bada. Jadi aslinya kepada Ali, takbir dikoreksi. Jadi ke siapa? Ke Muhammad. Ayo loncat dari sini ke sini, semuanya salah. Netes semplek nincak, semplak. Salah semua. Masa Allah SWT pengetahuan yang lalu salah kemudian dianulir sekarang, diperbaiki sekarang. Itu mah seperti manusia tuh. Ada salah mengetahui lalu dianulir, dibatalkan, diganti. Mereka mengatakan Aisyah itu radhiyallahu anha kafirah waliyadu billah. Aisyah itu pezina waliyadu billah. Mereka katakan begitu. Abu Bakar kafir dalam neraka, Umar kafir dalam neraka, Utsman kafir dalam neraka. Nah, kita cek benar nggak akidah seperti itu? Itu adalah Islam. Dicek. Oh, datang dalam Al-Quran bahwa istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi kalian. Allah juga menurunkan baroahnya Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah itu terlepas dari tuduhan orang-orang munafik bahwa Aisyah berlaku serong dari Nabi SAW. Allah sendiri langsung menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah terbebas dari tuduhan itu. Itu tuduhan tidak benar. Nah, berarti perkataan mereka ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan juga dengan hadis Nabi SAW. Ya, karena Nabi SAW menyebutkan bahwa istri Nabi di surga. Masa orang kafir masuk surga? Nabi SAW mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman di surga.
Syiah mengatakan di neraka. Yang benar mana ini? Perkataan Syiah atau perkataan Nabi? Yang benar perkataan Nabi SAW. Berarti perkataan Syiah bukan Islam. Kalau itu menjadi akidah mereka, berarti akidah mereka bukan akidah Islam. Kalau mereka mengaku ini Islam, kita katakan bukan Islam. Kenapa? Karena itu bukan sunnah Nabi. Bahkan itu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi ya, tidak setiap apa yang dikatakan oleh orang yang mengajarkan kepada kita tentang Islam itu benar Islam, enggak. Cek dulu, ada sunnahnya enggak? Ada ajarannya enggak dari Nabi SAW? Cek dalam Al-Quran, cek dalam hadis. Tentu dengan mengikuti penjelasan, keterangan dan pemahaman para as-salafus saleh, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini yang kita bahas malam ini, poin pertama ya. Dan akan kita bahas nanti poin yang berikutnya tentang kewajiban berjamaah. Kewajiban berjamaah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.